Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat walafiat. Begitupun harapan kita selanjutnya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sudah siap untuk belajar? Iya. Semangat? Semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan kalian untuk berdiri. Alhamdulillah, menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah kita kumandangkan, dan sekarang silakan kalian untuk duduk kembali. Dan selanjutnya sebelum kita memulai materi pelajaran kita, silakan kalian untuk berdoa dulu ya, agar dalam proses belajar mengajar kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Membaca doa, mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Kita absen dulu. Mulai dari Ardi Bewinanata. Hadir. Kemudian Dewi. Hadir semuanya ya, alhamdulillah. Oh iya, tadi saya sebelum berangkat ke sekolah ya, ada kejadian yang saya pikir itu rada tragis ya. Kejadiannya ketika tadi di jalan saya menemukan dua ekor kambing dewasa yang tertabrak mobil. Nah, dari kedua kambing tersebut, kambing yang satu tanduknya patah karena tertabrak, dan yang satu lagi itu lapak-lapak seolah-olah dia sedang sekarat. Nah, kebetulan di sana ada seseorang yang sedang mengupas buah kelapa. Tahu kalian buah kelapa? Ya, buah yang bulat-bulat itu. Nah, lalu saya menghampirinya, kemudian saya meminjam goloknya, lalu saya memotong kambing yang sedang kelopak-kelopak tersebut. Nah, setelah saya sembelih kambing tersebut, ternyata kambing tersebut itu hanya bergerak sedikit saja, atau pergerakannya tidak seperti layaknya kambing yang disembelih secara normal. Kalau secara normal itu kan gimana gitu ya. Kalau ini tidak, itu hanya kelepek, udah mati. Nah, pertanyaannya bagaimana hukum kambing tersebut? Kambing yang disembelih oleh saya tadi, hukumnya bagaimana? Apakah halal atau haram kira-kira menurut kalian? Siapa yang bisa menjawab? Itu materi pelajaran yang kemarin ya. Oke, silakan. Bagaimana? Hewan yang disembelih hukumnya halal karena termasuk kepada ghairu maqdur atau masih ada hayat mustaqirah. Nah, itu ya. Nah, itu materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin itu jadi hewan yang masih ada hayat mustaqirah
itu kalau disembelih itu boleh. Itu sama halnya seperti kambing atau hewan buruan atau hewan ghairu maqdur. Dan untuk hewan yang tanduknya patah, bagaimana? Sudah tahu belum itu? Nah, nanti itu akan dibahas ya di sesi materi pelajaran ini. Nah, jadi untuk materi hari ini kita akan membahas seputar kurban. Kalian tahu kurban itu seperti apa? Kapan waktunya kurban? Yaitu ketika kita setelah melakukan salat Idul Adha, hari tasyrik ya. Tasyrik itu 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah ya. Nah, kemudian kita akan pahami mengenai pengertian kurban, kemudian jenis dan persyaratan hewan kurban. Nanti kalian pelajari ya. Dan untuk pola pelajarannya kita masih menggunakan model pelajaran Inquiry Basic Learning. Nah, Inquiry Basic Learning yang artinya jadi kalian dituntut untuk membentuk pengetahuan sendiri ya. Jadi nanti kita kerja kelompok, kalian cari informasi, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian kalian nanti catat apa yang kalian amati nanti di dalam video yang nanti Bapak akan tayangkan. Kemudian buatkan resume dan nanti untuk dipresentasikan. Kebetulan untuk untuk kelas kita ya sudah kelompoknya sudah terbagi-bagi. Jadi kalian tinggal diskusi saja dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau diskusi kalian ini kameranya ya, silakan untuk diisi oleh masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Profesor Asep Karpet. Video kali ini kami berbagi tata cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam. Ibadah kurban adalah termasuk dalam ibadah makhluk, yaitu suatu ibadah yang terikat waktu, rukun, dan persyaratan tertentu. Menyiapkan alat. Sebelum menyembelih hewan kurban, persiapkan alat yang nantinya akan digunakan. Alat yang digunakan berupa pisau, golok, maupun pedang. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 171. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, silakan kalian buatkan resume. Saya Sinta Pratama, perwakilan dari kelompok 1, ingin menanyakan apa hikmah berkurban dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Itu pertanyaan dari kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 itu masih kurang begitu memahami mengenai hikmah berkurban dalam penerapannya sehari-hari. Oke. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 bagaimana? Yang pertama merupakan pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah. Yang kedua mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kelompok 1? Puas atas jawabannya? Puas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok mana lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya,
Silakan. Siapa yang pertama kali yang melakukan penyembelihan hewan kurban? Kelompok 1, kelompok 3. Saya Pak, saya dan kurban bagi Muslim merupakan syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita telusuri, sejak Nabi Adam alaihissalam sudah ada syariat kurban. Hal ini dapat dipahami dari kisah Kabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihissalam yang bertengkar karena kurban salah satunya tidak diterima. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam juga diperintahkan Tuhan untuk melakukan ibadah kurban. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, proses belajar mengajar kita untuk hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita mengakhiri materi pelajaran ini, silakan barangkali ada perwakilan dari kelompok kalian untuk menyimpulkan hasil diskusi kalian berikut hasil dari tanya jawab kalian. Silakan kepada ketua kelompok atau ketua kelas untuk mempresentasikan kegiatan diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini pada materi kurban. Yang pertama, kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yang robu, kurbanan yang berarti dekat. Sedangkan menurut istilah adalah penyembelihan hewan ternak pada waktu tertentu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi setiap muslim yang dewasa dan mampu melaksanakannya. Yang kedua, jenis hewan kurban adalah bahimatu al-an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yakni unta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Sedangkan syarat hewan kurban adalah cukup umur dan tidak cacat. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Tepuk tangan untuk Sinta dari kelompok 1. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai ya. Dan insya Allah besok kita akan bertemu di materi selanjutnya, yaitu materinya mengenai akikah. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sama-sama tutup materi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.